Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu. Kawan-kawan, para sahabat saya semua dimanapun Anda berada. Saya kali ini akan bicara tentang rumah sakit. Saya beri judul, Ayo Membuat Rumah Sakit. Masih adakah peluang? Saya akan menyuguhkan data-data kepada Anda dengan harapan para sahabat sekalian nanti bisa mengambil keputusan secara objektif berdasarkan data yang ada. The future is today, demikian kata Sir William Osler. Cermati hari ini, buat langkah nyata ke masa depan. Kita semuanya sebagai pribadi, sebagai anggota organisasi, sebagai suatu bagian dari institusi, tentu harus merencanakan masa depan sebaik-baiknya agar kita bisa memberikan manfaat buat kehidupan yang lebih baik. Saya khususnya pada aspek rumah sakit. Saya ingin teman-teman semuanya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang rumah sakit di Indonesia. Kemudian saya bandingkan dengan luar negeri. Kemudian kita melihat peluang-peluang apa yang bisa kita masuki, bisa kita kembangkan, sehingga kita semuanya bisa bersama-sama mengembangkan rumah sakit di Indonesia. Kawan-kawan, jumlah rumah sakit di Indonesia data terakhir pada tahun 2023 ini, total rumah sakit 3.132 rumah sakit. Dengan kelas D sampai dengan kelas A itu jumlahnya 3.062 rumah sakit. Sedangkan belum ditetapkan kelasnya ada 70 rumah sakit. Nah, kita lihat di sini para sahabat sekalian, kalau tipe D atau kelas D itu ada 873 rumah sakit. Kemudian C ada 1.636 rumah sakit. Tipe B ada 432 dan tipe A ada 69 rumah sakit. Belum ditetapkan 70 rumah sakit, dan D Pratama ini ada 52 rumah sakit. Ini saya mengambil dari Ditjen Yankes Kemenkes Republik Indonesia tahun 2021. Tampak bahwa rumah sakit tipe C itu yang mendominasi rumah sakit di Indonesia. Kemudian disusul dengan rumah sakit tipe D. Nah, kita lihat di sini per tahun bagaimana perkembangannya. Kalau pada tahun 2022 3.132 rumah sakit, kita lihat bahwa selama tahun 2017 sampai dengan 2021 itu terus meningkat jumlah rumah sakit di Indonesia secara keseluruhan. Terhitung ada 9,6% penambahannya. Jadi progres dan cukup signifikan. Kalau kita lihat dari rumah sakit ini per provinsi, para sahabat saya sekalian, bahwa nomor 1 di Jawa Timur, kemudian disusul Jawa Barat. Kalau kita lihat grafiknya dari tahun ke tahun ya imbang-imbang saja Jawa Timur dan Jawa Barat itu ya, mulai tahun 17 sampai 21, jadi mirip-mirip saja jumlahnya. Kemudian Jawa Tengah, DKI Jakarta, nomor 5 Sumatera Utara, nomor 6 Banten, nomor 7 Sulawesi Selatan, nomor 8 Yogyakarta, nomor 9 Sumatera Selatan, nomor 10 Sumatera Barat, dan nomor 11 Lampung. Jadi ini provinsi 11 besar rumah sakit di Indonesia. Jadi kita lihat sangat menonjol adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Itu beda banget jumlahnya. Bagaimana dengan di Pulau Sumatera? Kalau di daratan Sumatera Utara paling banyak. Ya, dari grafik ini kelihatan dia paling tinggi jumlah rumah sakitnya, dan konsisten dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Bagaimana dengan di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara? Kita lihat pada sahabat sekalian bahwa memang khusus ini memang ya
tampak bahwa memang Jawa Timur, Jawa Barat, ya Jawa Tengah, Jakarta, Banten, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Yogyakarta. Ini yang daerah-daerah yang sangat menonjol jumlah rumah sakitnya. Di daratan Kalimantan, Kalimantan Timur, disusul Kalimantan Barat, ini imbang. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Ya memang jumlahnya lebih sedikit Kalimantan Utara karena dia yang paling baru. Kita lihat di sini bahwa pada tahun-tahun 2021 ini, meskipun COVID, ternyata rumah sakit di daratan Kalimantan ini juga terus bertambah secara permanen. Kalau di daratan Sulawesi, tentu Sulawesi Selatan yang paling menonjol. Dan terlihat bahwa dari semua provinsi yang ada di Sulawesi selama COVID juga bertambah jumlah rumah sakitnya. Di Pulau Maluku dan Papua, tampak para kawan-kawan semuanya, Papua memang cenderung relatif lebih tinggi dan juga bertambah semuanya. Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua ini bertambah terus jumlah rumah sakitnya meskipun pada periode pandemi COVID. Mari kita lihat profil pemilik rumah sakit di Indonesia. Ternyata paling banyak adalah swasta, yaitu ada 826. Disusul Pemkot itu 641. Jadi selisih 180-an sekian, hampir 200. Kemudian perusahaan ada 510, organisasi sosial 328, pemerintah provinsi 154, pemerintah kota 123. Berarti kalau pemerintah kabupaten digabung dengan pemerintah kota, ya hampir menyerupai rumah sakit swasta ya. Kemudian organisasi Islam ada 120, ada TNI 75, ada perorangan 74, ada Polri 52, kemudian organisasi Katolik 46, Kementerian Kesehatan ya ini yang vertikal ada 42, BUMN 37, kementerian lain ada 31, kemudian organisasi Protestan ada 28, TNI Angkatan Laut ada 21, TNI Angkatan Udara ada 21, organisasi Hindu ada 3, organisasi Buddha ada 1. Terlihat bahwa pemiliknya kalau kita lihat dari TNI dan Polri juga cukup banyak kalau digabung ya. Sehingga total ada 3.132 rumah sakit. Jumlah rumah sakit berdasarkan penyelenggara. Nah, ini kita lihat di sini, sahabat sekalian, bahwa memang swasta sangat menonjol, berbeda banget ya. Kemudian baru disusul oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota digabung. Jadi memang rumah sakit milik swasta ini kelihatannya progres dari waktu ke waktu dan tumbuh secara signifikan pada 5 tahun terakhir. Nah, kita bisa melihat profil di sini, rumah sakit Kementerian Kesehatan ada 36, itu 1,2%. Kementerian lainnya ya dan BUMN itu ada 63 rumah sakit, ada 2,1%. TNI Polri 168 rumah sakit, 5,5%. Pemerintah daerah ini ada 847 ya rumah sakit, itu 27%, dan pihak swasta dari gabung semuanya pihak swasta yaitu 1928 rumah sakit ya, itu 63%. Jadi ini penggabungan dari semua swasta. Rumah sakit swasta tumbuh lebih cepat, kelihatannya swasta lebih lincah, dan yang jelas swasta yang bersifat profit oriented tumbuh lebih banyak. Dan jangan lupa pemerintah kabupaten, pemerintah kota juga potensi mengimbangi, karena banyak hal-hal yang bisa diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota untuk membangun rumah sakit di daerah masing-masing. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa kalau dilihat dari jenis rumah sakitnya, rumah sakit umum itu paling banyak. Di situ ada 2.573 paling banyak rumah sakit umum. Kemudian RSIA, rumah sakit ibu dan anak, nomor 2, 330 rumah sakit. Kemudian baru ada rumah sakit darurat semasa pandemi kemarin, kemudian ada rumah sakit jiwa, rumah sakit mata, dan lain-lain. Jadi rumah sakit khusus ini
jumlahnya tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Menurut saya ini sangat penting untuk dikembangkan rumah sakit khusus ini, karena kedepannya pola penyakit akan semakin subspesialistik. Jadi terlihat dari sini kawan-kawan bahwa rumah sakit khusus ini kalau mau dikembangkan terbuka lebar kesempatannya. Nah, kalau lihat dari rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah, bagaimana kalau dibandingkan, ya? Terlihat di sini, sahabat-sahabat sekalian, bahwa memang rumah sakit swasta memang lebih banyak, ya. Jadi rumah sakit pemerintah ini rumah sakit pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten digabungkan, ya. Tetap bahwa penyelenggara oleh swasta, ya, itu lebih banyak, ya. TNI, Polri juga masuk di rumah sakit pemerintah, ya. Itu kita lihat bahwa tetap dominan rumah sakit swasta. Dan kita lihat bahwa rata pertumbuhan rumah sakit swasta sebesar 4% per tahun, dan rata pertumbuhan rumah sakit pemerintah 2%. Nah, namun ada hal yang menarik, bahwa pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, kota, yaitu lebih lincah di dalam membangun rumah sakit daerah masing-masing, termasuk dalam penganggarannya. Nah, bagaimana dengan jumlah tempat tidur di rumah sakit Indonesia? Kita lihat sahabat sekalian, dari tahun ke tahun cenderung naik, ya. Tentu pada tahun 2021 ini ada penurunan. Ini berbagai hal. Salah satunya adalah tentang luas ruangan per tempat tidur. Ini banyak rumah sakit yang mereorganisasi lagi, mengatur lagi, sehingga dampaknya adalah jumlah tempat tidurnya berkurang. Kalau dibandingkan tempat tidur rumah sakit swasta dan pemerintah, meskipun rumah sakit swasta itu jumlah rumah sakitnya banyak, namun jumlah tempat tidurnya kalah. Kenapa? Karena memang rumah sakit pemerintah itu pada umumnya rumah sakitnya besar-besar, ya, besar-besar, ya. Banyak yang tipe B dan tipe A. Ya, itu luar biasa. Jadi ini hebatnya. Jadi potensi untuk merawat pasien rumah sakit pemerintah memang lebih tinggi. Namun di luar itu, manajemen, kelincahan dalam mengatur flow pasien itu menentukan juga, sehingga banyak rumah sakit swasta dengan jumlah bed yang tidak terlalu tinggi, tapi jumlah pasiennya lebih banyak. Ini menarik, dan ini adalah kelincahan dari manajemen. Kalau kita lihat perbandingan tempat tidur dengan per 1000 penduduk, kawan-kawan, kita lihat bahwa memang rata-rata memang 1, sekian. Ya, seperti pada tabel yang pertama ini terlihat Aceh 1,94 tempat tidur per 1000 penduduk, hampir 2, ya. Sumatera Utara 1,63. Nah, kalau DKI Jakarta memang selalu leading 2,37 tempat tidur per 1000 penduduk. Jadi lebih tinggi dari seluruh provinsi di Jawa Timur, di Indonesia, ya. Kalau di Jawa Timur, karena saya memang berasal dari Jawa Timur, ada 1,27 bed per tempat tidur, di mana Jawa Timur penduduknya antara 40 sampai 42 juta. Pada tabel ini kelihatan bahwa memang rata-rata tempat tidur di Indonesia adalah 1, sekian per 1000 penduduk. Juga kalau kita lihat di deretan yang berikutnya, pada tabel ini terlihat bahwa Sulawesi Utara itu bagus loh, 2,7 tempat tidur per 1000 penduduk. Ya, mungkin karena populasinya tidak terlalu banyak, ya, jumlah rumah sakitnya relatif lebih banyak. Kemudian Sulawesi Selatan ada 1,87 tempat tidur per 1000 penduduk. Dan jangan lupa Papua Barat ternyata hitungannya adalah 2,07 tempat tidur per 1000 penduduk, ya. Jadi ini per provinsi ini variasinya memang cukup kelihatan sekali. Dan terlihat sahabat saya sekalian, rata-rata memang 1,2, 1,3 tempat tidur per 1000 penduduk. Sehingga secara nasional memang di Indonesia rasio tempat tidur per 1000 penduduk adalah 1,36. Kalau kita ikuti perkembangan rasio ini dari tahun 16 sampai 21,
trennya naik ya. Memang ada datar sampai 2019 kemudian naik ya. Sehingga terakhir 1,36 per 1000 penduduk. Dan kalau kita lihat grafiknya memang secara nasional ada 1,36 tempat tidur per 1000 penduduk. Terlihat Sulawesi Utara nomor 1, 2,7 tempat tidur per 1000 penduduk, disusul oleh DKI Jakarta, disusul dengan Papua Barat, Aceh, dan Bali. Nah, ini kelihatan ya. Jadi yang Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Papua Barat mempunyai rasio di atas 2 tempat tidur per 1000 penduduk. Nah, pada tabel ini saya ingin mengutarakan poin-poin penting, yaitu rumah sakit di seluruh provinsi di Indonesia terus tumbuh. Rumah sakit swasta tumbuh lebih cepat, 4% per tahun. Pemkab dan Pemkot mempunyai peluang besar untuk membangun rumah sakit di daerah masing-masing dan berpotensi mengimbangi rumah sakit swasta. Pemkab Pemkot dengan kemudahan pengaturan manajemen keuangan di masing-masing daerah atas dasar otonomi daerah, tentu mereka lebih lincah untuk mengalokasikan anggaran, memperbaiki dan membuat rumah sakit baru. Rasio tempat tidur per 1000 penduduk masih rendah dan ini konsisten di seluruh provinsi. Dan rumah sakit khusus sangat perlu dikembangkan meskipun RSU tetap mempunyai potensi. Kedepan rumah sakit subspesialis ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Mari kita bermain di sana. Dan tentu terlihat bahwa bisnis rumah sakit mempunyai peluang yang terbuka. Saya memanggil para sahabat sekalian, semuanya dimanapun Anda berada di Indonesia, ayo membuat rumah sakit. Sekarang saya akan bicara tentang rumah sakit di luar negeri. Nah, kalau dibandingkan total rumah sakit, paling banyak itu ternyata di Kolombia. Jadi kalau dihitung satu persatu rumah sakit, itu paling banyak di Kolombia. 10.899. Kemudian susul Jepang 8.238. Amerika pun 6.090. Jadi masih kalah dengan Kolombia dan Jepang. Meksiko, kemudian Korea. Dan Indonesia ternyata tidak kalah jauh. Jumlah rumah sakit Indonesia 3.132, sedikit di bawah Korea. Dan di atas Jerman, di atas Perancis, di atas UK, di atas Turki, di atas Australia. Jadi kita mesti harus berbangga juga, ya. Karena ternyata rumah sakit kita itu tidak kalah dengan negara-negara lain jumlahnya. Nah, bagaimana kalau jumlah rumah sakit negara-negara lain? Kita lihat di sini bahwa Kolombia terbanyak. Data ini saya ambil dari OECD. Jadi terlihat bahwa Kolombia terbanyak, disusul Jerman, Prancis, Australia, dan Italia. Ya. Namun, kalau kita ikuti dari tahun ke tahun sejak 2010, ternyata negara-negara ini tidak bertambah rumah sakitnya. Ya, relatif stabil, ya sekian itu saja. Ya, itu saja sekian itu. Tentu menarik untuk dikaji kenapa negara-negara ini tidak berkembang rumah sakitnya. Ya mungkin sudah jenuh atau mungkin penduduknya stagnan atau bahkan berkurang. Ya, ini hal yang sangat menarik untuk kita kaji. Juga tabel ini sama, jadi menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu perkembangan rumah sakit di negara-negara luar negeri pun juga stagnan. Dan terlihat bahwa di sini memang US, Meksiko, Korea ya ini tinggi namun tetap stabil tidak berkembang. Hanya Meksiko yang rumah sakitnya tumbuh hingga saat ini, sementara Jepang turun. Kita bisa melihat di medsos, di internet bahwa penduduk Jepang sudah turun signifikan. Banyak penduduk berusia tua, banyak rumah-rumah yang kosong, ya dan lain-lainnya. Bahkan banyak tenaga-tenaga muda yang harus diimpor dari luar negeri untuk bekerja di Jepang, terutama tenaga-tenaga kasar. Dan tentu ini berpengaruh dengan jumlah rumah sakitnya. Nah, mari kita lihat total tempat tidur rumah sakit di luar negeri. Kita lihat di sini, sahabat sekalian, jadi di Prancis,
di Jerman ini adalah negara-negara yang meskipun jumlah rumah sakitnya tidak sebanyak Kolombia, ya tidak sebanyak Jepang, namun tetap tempat tidurnya signifikan banyak, ya lebih tinggi lagi, ya. Artinya apa? Rumah sakit mereka besar-besar, ya gitu ya. Dan Kolombia meskipun dihitung jumlah rumah sakitnya banyak, tetapi tempat tidurnya lebih sedikit. Itu artinya apa? Artinya rumah sakitnya kecil-kecil, ya. Mungkin itu yang dibutuhkan di Kolombia, ya mungkin, ya. Dan kita lihat sini bahwa juga tempat tidur sana di Jepang, Korea, Polandia, Spain, Meksiko ini tinggi, ya. Namun sekali lagi konsisten bahwa rumah sakit di Jepang jumlahnya tidak bertambah, juga tempat tidurnya relatif tetap dan bahkan menurun. Dan Meksiko ternyata tumbuh, ya rumah sakitnya dengan tempat tidur yang semakin banyak, ya. Ini kita lihat apakah Meksiko pertumbuhan ekonominya lebih bagus, pertumbuhan populasinya lebih bagus, insuransinya lebih bagus, atau apa? Kita perlu kaji di lain kesempatan. Kita lihat sahabat sekalian pada tabel ini bahwa di Amerika mempunyai tempat tidur yang paling tinggi. Namun tetap dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, sejak 2010 sampai 2021 jumlahnya relatif turun. Nah, ini juga menarik untuk dikaji, terutama keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi. Poin-poin penting yang ingin saya sampaikan dari tabel-tabel di atas adalah rumah sakit dengan tempat tidur terbanyak di dunia ini ada di Jepang, di Amerika, di Korea, Jerman, Prancis, Polandia, dan Turki. Dan rumah sakit di dunia ini yang tempat tidurnya tumbuh sampai tahun ini adalah Korea, Meksiko, dan Turki, juga Indonesia. Nah, bagaimana kalau kita lihat jumlah tempat tidur di rumah sakit publik, rumah sakit milik pemerintah? Kita lihat dari data OECD ini, teman-teman, bahwa memang rumah sakit yang milik pemerintah ini memang tempat tidurnya memang paling banyak atau selalu mendominasi di setiap negara. Dan kita juga melihat bahwa dari tahun ke tahun juga relatif tidak bertambah jumlahnya, ya. Juga pada tabel ini sama, jadi menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah tempat tidurnya juga tidak bertambah dan tempat tidur rumah sakit pemerintah mendominasi di setiap negara. Nah, poin-poin penting yang terkait dengan total tempat tidur di rumah sakit publik di dunia ini adalah bahwa sejak tahun 2010 tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan, bahkan stagnan, dan beberapa negara, banyak negara yang mengalami penurunan. Nah, tentu ini menarik. Kenapa? Ternyata di Indonesia yang tumbuh cepat adalah rumah sakit pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Ya, ini tumbuh cepat. Jadi ini berbeda dengan apa yang ada di luar negeri. Saya mendengar di sebuah kabupaten, Bapak Bupati menginginkan setiap kecamatan ada rumah sakitnya. Artinya apa? Puskesmas diubah menjadi rumah sakit atau rumah sakit baru didirikan di situ. Namun jangan lupa bahwa puskesmas adalah garda terdepan dari suatu layanan kesehatan, terutama aspek preventif dan promotif. Bagaimana dengan jumlah tempat tidur di rumah sakit swasta atau private yang non-profit oriented? Nah, kita lihat tabel ini dari OECD, sahabat sekalian, bahwa tidak banyak memang yang rumah sakit private yang non-profit oriented dan juga tidak tumbuh tempat tidurnya. Namanya juga non-profit. Jadi ya ada donasi mereka jalan tentunya, ya, dan ternyata memang tidak tumbuh, ya. Tapi juga menunjukkan bahwa non-profit oriented private hospital memang tidak bertambah tempat tidurnya dari tahun ke tahun dan cenderung menurun. Demikian juga adanya yang ada di Indonesia, ya. Sehingga konklusi yang ingin saya sampaikan dari data ini adalah bahwa untuk rumah sakit yang swasta, yang non-profit itu relatif tidak tumbuh dimanapun di dunia ini.
stagnan dan cenderung menurun. Nah, dan Indonesia juga mendapatkan profil yang serupa. Bagaimana dengan jumlah tempat tidur di rumah sakit swasta private yang profit oriented? Ya, yang berurusan dengan manajemen bisnis, berurusan dengan aspek bisnis. Nah, kita lihat sini ternyata di negara manapun juga ada data yang menarik bahwa swasta mempunyai minat yang besar untuk membangun rumah sakit. Di tempat-tempat yang belum jenuh rumah sakitnya di negara ini menunjukkan bahwa rumah sakit dengan profit oriented milik swasta terjadi kenaikan dan cenderung naik dari tahun ke tahun. Dan gambaran ini serupa yang terjadi dan telah terjadi, yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang di Indonesia. Sehingga poin-poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa total tempat tidur rumah sakit swasta yang berorientasi profit di dunia ini memang banyak menurun, banyak yang naik, ya ada yang naik, ada yang turun, dan ada yang stagnan. Namun lebih banyak yang naik. Ya. Negara-negara dengan tempat tidur yang naik seperti Israel, Jerman, Denmark, Italia, Meksiko, Latvia, Polandia, Portugal, dan Turki ini memang banyak diperankan oleh para pemain-pemain rumah sakit swasta yang berorientasi pada profit. Dan di Amerika ternyata swasta pun mulai lesu, ya. Tampak bahwa di Amerika dan Eropa itu pertumbuhan rumah sakit yang orientasinya profit stagnan dan menurun. Mungkin mereka mencari tempat baru, ya, mencari daerah lain, mencari negara lain untuk menanamkan uang mereka, ya, untuk membuat bisnis rumah sakit yang berorientasi profit. Di Indonesia faktanya adalah terus naik. Sekali lagi, peranannya banyak dipegang oleh rumah sakit swasta, kemudian disusul pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Ini sangat menarik. Sehingga berkali-kali saya selalu katakan, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sangat potensi, sangat mempunyai kemampuan, sangat mempunyai energi dan finansial untuk mengimbangi perkembangan rumah sakit swasta. Bagaimana dengan perbandingan tempat tidur per 1000 penduduk di negara lain? Ya, kalau di level dunia ini data dari World Bank menunjukkan pernah mencapai 3,6 tempat tidur per 1000 penduduk, kemudian turun, sahabat sekalian, terakhir 2,9 tempat tidur per 1000 penduduk. Indonesia 1,36. Ya, jadi tentu masih di bawahnya. Namun ada kota-kota di Indonesia yang tempat tidurnya rasionya sudah di atas 2 per 1000 penduduk, ya. Jadi tentu masih peluangnya masih banyak karena negara Indonesia luas, penduduknya sangat banyak dan akan terus bertambah, sehingga keperluan tentang tempat tidur ini akan terus naik jumlahnya. Silakan para sahabat semuanya untuk membangun rumah sakit karena tempat tidurnya masih sangat dibutuhkan. Dan tentu saya akan menutup pertemuan ini dengan remunerasi. Ya, kalau dokter umum, sahabat sekalian, sebenarnya kalau di luar negeri itu remun atau take home pay dokter itu sudah diatur, ada standarnya. Meskipun di semua negara tidak seragam betul, tetapi profesi dokter itu memang ada standarnya. Kita lihat di sini untuk negara-negara yang maju, untuk dokter umum ya bagus, ya. Tapi di negara-negara yang belum maju juga tidak jelek gitu ya di dokter umum. Ya, bahkan kita lihat sini yang paling rendah di Meksiko itu take home pay-nya adalah 21.341 US dollar, ya. Jadi sekitar 320 juta ya per tahun. Tapi kalau Indonesia 72 juta per tahun. Nah, ini untuk take home pay seorang dokter umum rata-rata di Indonesia hanya 72 juta per tahun. Sementara yang paling rendah di dunia yaitu Meksiko 320 juta per tahun. Ya, ini yang tantangan untuk kita semuanya.
Bagaimana dengan dokter spesialis? Ya, kita lihat kalau dokter spesialis itu memang sangat variasi. Tetapi di luar negeri memang ada standarnya. Dokter spesialis konsultan atau subspesialis itu memang ada standarnya, dan di Indonesia belum tertata. Ya, jadi belum tertata karena spesialis bisa praktek, ya. Kemudian dari rumah sakit ke rumah sakit sangat variatif, sehingga tidak ada standarisasi, tidak ada angka yang pasti yang bisa kita pakai pedoman untuk take home pay dokter spesialis di Indonesia. Juga sangat variasi antara jenis spesialis subspesialis satu dengan yang lainnya. Sehingga ke depan ini perlu kita pikirkan bersama-sama agar ada kepastian tentang standar take home pay dokter umum, dokter spesialis, dan dokter subspesialis. Para sahabat sekalian, data-data ini saya suguhkan kepada Anda agar Anda semuanya bisa membaca dengan objektif tentang perkembangan rumah sakit di Indonesia, potensi yang bisa digali dari rumah sakit di Indonesia, dan tentu yang terakhir yang paling penting adalah peluang bisnis. Dan saya sudah menyampaikan pada pertemuan ini. Silakan kawan-kawan untuk bermain. Saya undang karena terakhir konklusi saya adalah masih terbuka kesempatan untuk membuat atau menggeluti bisnis rumah sakit, terutama rumah sakit khusus, rumah sakit subspesialis. Dokter di Indonesia harus menata hati dan tentu menata diri dalam situasi saat ini. Menjadi dokter, jadikanlah lahan pengabdian. Penuh keyakinan Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pasti telah menempatkan diri kita di tempat yang tepat. Jadikanlah profesi ini membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Dengan huruf besar, jangan lupa, ayo membuat rumah sakit. Tentu kata William Osler bahwa we are here not to add what we can to life, not to get what we can from life, tetapi kita harus mengisi kehidupan ini dengan manfaat yang sebesar-besarnya untuk manusia lain, untuk makhluk lain, dan untuk seluruh dunia maya pada ini. Saya mau mengingatkan sahabat sekalian bahwa membangun rumah sakit itu akan menyembuhkan orang sakit, meringankan mereka yang sakit, melahirkan manusia-manusia masa depan, membuka pekerjaan bagi mereka yang masih diam, mendidik generasi kesehatan masa mendatang, membuka lahan untuk ilmu dan teknologi dikembangkan. Mari kita membuat rumah sakit sebagai amal jariah. Bismillah. Terima kasih, sukses dan sehat selalu. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.